Halo teman-teman, kembali lagi di podcast 2. Kali ini kita memasuki tema yang baru yaitu tentang kebinekaan. Menurutmu, apa upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan itu? Dengan melestarikan budaya yang beragam, menolak campur tangan atau intervensi asing, menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman dan gangguan dari dalam maupun luar. Selanjutnya, apa respon negara-negara luar terhadap kemerdekaan Indonesia? Negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia antara lain Mesir, India, Australia, Vatikan, dan beberapa negara lainnya di dunia. Sedangkan negara yang memberikan respon negatif adalah Belanda. Biasanya, dalam novel itu memiliki tujuan terhadap pengarang. Jadi, apa maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel? Menafsir apa saja yang terkandung dalam novel, termasuk di dalamnya menafsir tentang pesan pengarang kalimat konotasi, kalimat foto dengan kehidupan yang ada dan menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis. Can you explain about social function of procedure text? The social function or purpose of this text is to show how something is done through a sequence of steps that allows the reader or actor to achieve his goals. One example to show this procedure text: when we want to make something using Photoshop from a computer, of course we need right steps to that tool can function. Explain it why or what is meant by procedural text. Procedure text or procedure text in English that is designed or aims to do something related to that purpose. Usually produce text in English use the simple present tense. The formula is S plus V1 and the sentence is in the form of a comment. Menurutmu, makanan fungsional itu bisa didefinisikan seperti apa? Makanan fungsional itu merupakan makanan atau minuman yang diperkaya dengan nutrisi atau zat tertentu seperti vitamin, mineral, serat, dan probiotik di luar nutrisi alami yang sudah ada di makanan atau minuman tersebut. Lalu apa saja contoh dari makanan atau minuman fungsional? Contoh dari makanan seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dengan berbagai macam produk olahan, sedangkan minumannya itu beras kencur dan temulawak. Lalu, apa fungsi dari makanan atau minuman fungsional tersebut? Fungsinya itu untuk mencegah timbulnya penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, regulasi kondisi ritme fisik tubuh, memperlambat proses penuaan, menyehatkan kembali dan mencegah kekurangan nutrisi. Contohnya kandungan antioksida dalam makanan fungsional mampu menetralkan radikal bebas yang berpotensi merusak sel-sel dalam tubuh. Bisakah kamu menjelaskan bagaimana kemajemukan atau keanekaragaman bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan karakteristik majemuk beragam budaya. Keragaman bangsa Indonesia dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti suku bangsa, adat istiadat, bahasa, agama atau kepercayaan, serta etnis. Jika ditinjau dari jumlah penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar kelima dengan jumlah mencapai 254,9 juta jiwa berdasar Susenas BPJS tahun 2015. Dan luas wilayah Indonesia mencapai 1.904.569 km persegi. Wilayah Indonesia juga tersusun atas 34 provinsi, 440 kabupaten atau kota, 5.263 kecamatan, serta 62.806 desa. Jumlah pulau di Nusantara sekitar 17.667 yang terdiri dari pulau besar dan juga kecil. Suku-suku yang hidup di berbagai wilayah atau pulau Nusantara sekitar 1.128 suku bangsa. Kemudian, bagaimana ajaran Yesus tentang menghargai kemajemukan? Dengan mengasihi sesama
saling bertoleransi antara satu dengan yang lainnya. Perjanjian Baru mencatat salah satu inti utama pengajaran Tuhan Yesus yang berkaitan dengan toleransi adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tuhan Yesus dalam pengajarannya menempatkan manusia sebagai sesama yang harus dipandang dan juga diperlakukan sebagai objek kasih, di mana ukuran perlakuan kepada orang lain itu tidak mengenal batas agama, suku, dan juga ras, tetapi harus didasarkan pada kasih. Perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri dalam Injil Matius 22 ayatnya yang ke-39 adalah bukti nyata pengajaran Tuhan Yesus tentang posisi orang lain bagi gereja Tuhan. Dalam pengajaran Tuhan Yesus, semua orang adalah sesama yang harus dikasihi dengan standar seperti mengasihi diri sendiri. Orang lain dari agama dan keyakinan manapun adalah sesama yang harus dikasihi dan juga dihormati. Setiap orang bernilai di hadapan Tuhan. Sebab itu, iman Kristen harus menumbuhkan sikap saling mempedulikan sesama, memberi, menolong, memperhatikan, bahkan berkorban. Dengan kata lain, kasih melarutkan segala perbedaan, kasih yang mempersatukan orang-orang yang berpotensi hidup saling membenci, menyakiti, bahkan saling membunuh. Dan pengajaran Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama berulang kali dicatat dalam Injil. Perintah untuk mengasihi sesama merupakan salah satu pusat dan konsentrasi pengajaran Tuhan Yesus dalam pelayanannya di bumi. Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus memerintahkan para murid untuk saling mengasihi. Selanjutnya, bagaimana sih ajaran gereja tentang menghargai kemajemukan? Melalui gereja yang memiliki dasar kuat untuk melaksanakan prinsip kesatuan dan juga persekutuan, yakni kebenaran dalam Alkitab, maka maksud membina kesatuan dalam keragaman adalah suatu keniscayaan. Gereja mengatur sedemikian rupa agar memiliki ketentuan, kebijakan, kegiatan, dan program yang mendukung pembinaan kemajemukan. Kegiatan-kegiatan persekutuan yang menjadi andalan dalam gereja lokal patut dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Persekutuan berdasarkan kasih, positif dan konstruktif diadakan secara rutin untuk membina dan memperkuat kesatuan dalam kemajemukan dalam gereja. Serta hubungan dan interaksi warga berdasarkan kasih sangat berpengaruh bagi penerimaan fakta adanya perbedaan dan juga kemajemukan. Dan bagaimana sikap hidup masyarakat yang majemuk itu? Pertama, yaitu menumbuhkan sikap toleransi. Sikap ini diperlukan agar masyarakat bisa saling menghormati dan juga menghargai perbedaan yang ada, tidak saling merendahkan dan menghina kebudayaan yang satu dengan yang lain. Bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda suku, agama, dan juga ras. Selanjutnya adalah empati. Dengan sikap ini akan tumbuh kepedulian dan kesetiaan kawan sosial. Suatu permasalahan sosial yang muncul bisa dirasakan menjadi milik dan tanggung jawab bersama, sehingga akan menciptakan semangat saling membantu dan juga gotong royong dalam keberagaman. Kemudian adalah inklusif. Sikap ini akan menjauhkan dari sikap tertutup dan menganggap bahwa kelompoknya sendirilah yang paling baik dan juga benar. Sikap eksklusif harus dihindari karena akan menuntun sikap tertutup terhadap kelompok lain yang bisa mempersubur sentimen antar kelompok. Rasa saling curiga juga yang dapat mempersulit bagi terciptanya integrasi sosial. Bagaimana juga upaya-upaya membangun semangat kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang majemuk? Yaitu dengan mengembangkan sikap toleransi antar sesama dalam kebinekaan adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keberagaman suku bangsa, agama, adat istiadat, dan juga bahasa. Musyawarah untuk mufakat. Musyawarah merupakan konsep diskusi yang asli Indonesia. Dalam musyawarah yang dipikirkan adalah mencapai keputusan yang dianggap paling utama berdasarkan hati nurani,
pertimbangan akal sehat, serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, serta juga nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih keprihatinan-keprihatinan sosial yang terjadi di Indonesia? Kemiskinan, pengangguran, korupsi, pertikaian, konflik sosial, dan juga kenakalan remaja. Dan bagaimana ajaran tentang perdamaian dan kesatuan? Damai di dunia ini yang lahir dari cinta kasih terhadap sesama merupakan cermin dan buah damai Kristus yang berasal dari Allah Bapa. Dasarnya adalah peristiwa salib. Yesus Kristus Putra Allah telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui salibnya. Karenanya, semangat perdamaian dalam ajaran Gereja Katolik tidak pernah bisa dilepaskan dari peristiwa salib Kristus. Umat Kristiani dipanggil dan diutus untuk memohon dan mewujudkan perdamaian di dunia. Kemudian, bagaimana upaya-upaya membangun semangat perdamaian dan persatuan? Perjuangan gereja untuk mewujudkan peran ini salah satunya dilakukan dengan mengajarkan kepada orang-orang untuk meladani pribadi Yesus yang senantiasa menghidupi dan mengajarkan perdamaian. Yesus merupakan contoh yang sempurna bagi umat Katolik dalam mewujudkan perdamaian dalam dunia. Ia tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, namun juga mengajarkan kita mengenai kasih dan bahkan rela untuk wafat di kayu salib demi kasihnya terhadap manusia. Hal lain yang dapat dilakukan gereja untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melakukan gerakan-gerakan moral yang melibatkan semakin banyak orang dan menerobos sekat-sekat primordialisme seperti kesukuan, agama, dan juga ras. Dan kedua hal ini telah dilakukan oleh agama Katolik mulai dari kelompok-kelompok kecil, seperti lingkungan komunitas lebih kecil di bawah paroki Indonesia, kelompok tingkat nasional seperti Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Wanita Katolik Republik Indonesia, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia, Pemuda Katolik, Forum Masyarakat Katolik Indonesia, serta juga kelompok-kelompok dalam tingkat internasional seperti IMCS dan sebagainya. Kelompok-kelompok ini mengusahakan perdamaian dengan cara-cara seperti pewartaan, pelayanan liturgi, pelayanan sosial, dan juga pelayanan dalam bidang persekutuan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.